Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para sobat. Hari ini kita akan bahas tentang model matematika untuk memperkirakan atau memprediksi kapan penyebaran corona atau COVID-19 ini berakhir, gitu ya. Nah, model matematikanya. Oke, sebelum kita masuk ke situ, oke, saya mau sedikit share aja gitu ya. Musibah atau corona yang sekarang kita hadapin itu kan semuanya dari Allah gitu kan, dari yang menciptakan kita. Nah, sebenarnya ini merupakan cara Allah secara langsung gitu memperingati kita. Mungkin kita kalau dikasih ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang sahih, mungkin kita masih kurang begitu ngeh gitu. Nah, tapi kalau dengan perlakuan langsung seperti ini, ya harusnya kita menjadi ngeh dan kita memperbaiki selama ini kesalahan kita apa, maksiat apa. Nah, itu dikurangin gitu ya. Bukan dikurangin, dihilangkan gitu ya. Karena jangan sampai kejadian kisah-kisah umat terdahulu tuh yang dibinasakan sampai juga ke kita gitu. Oke, nah yang saya lakukan ini sebatas memperkirakan aja melalui model matematika, dan perkirakan ini juga belum tentu hasilnya akurat gitu ya. Karena kan kita menggunakan beberapa asumsi gitu ya. Nah, asumsi-asumsi itu belum tentu cocok juga ketika di lapangan gitu ya. Makanya cara yang terbaik sih kalau menurut saya, kita mohon taubat kepada Allah ya, semoga Allah angkat musibah ini gitu ya, semoga cepat selesai juga gitu. Nah, ya udah, sekarang kita masuk ke permodelan matematika. Nah, jadi gini. Jadi kita mulai pada waktu awal ya, pada waktu nol gitu ya. Ini pada waktu awal mulai penyebaran corona. Ya, ini misalnya kita ambil suatu ilustrasi gitu kan ya. Jadi di sini ada orang yang suspek istilahnya ya. Jadi orang yang berpotensi untuk terkena infeksi corona. Ini yang biru gitu ya orangnya. Kemudian orang yang kuning ini merupakan orang yang terinfeksi corona gitu. Nah, kemudian setelah 14 hari gitu ya, karena ini nggak mengalami isolasi, dua orang ini dia bebas berinteraksi dengan yang lainnya, akhirnya memungkinkan orang yang tersuspek ini akan mengalami infeksi seperti ini sekarang. Nah, sekarang jumlah yang terinfeksi semakin lebih banyak gitu, sedangkan jumlah orang yang tersuspek atau orang yang sehat sebelumnya ini jadi berkurang gitu. Nah, kemudian orang yang terinfeksi ini gitu ya, kemungkinannya itu ada dua. Yang pertama, dia recovery, dia kembali sehat lagi ya, atau recovery aja kita istilahnya ya. Kalau biru kan orang yang suspek atau orang yang sebelumnya sehat. Nah, kalau ini orang yang terrecovery, jadi sebelumnya dia terinfeksi, kemudian dia bisa pulih kembali gitu. Atau kemudian orang tersebut bisa mati gitu ya. Ini warna merah, mati gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini permodelan matematikanya. Ini DS per DT. Oke. DS per DT maksudnya apa? DS per DT ini maksudnya pengurangan jumlah orang yang tersuspek atau pengurangan jumlah orang yang sehat. Kita lihat di sini nih. Orang yang sehat awalnya segini kan. Nah, sekarang jumlahnya jadi berkurang gitu. Jadi jumlahnya segini. Nah, itu setiap satuan waktu gitu. Jadi ketika waktunya bertambah, otomatis jumlah yang sehat juga akan terus berkurang gitu ya, kalau tidak ada isolasi dari orang-orang yang terinfeksi. Nah, ini kenapa minus gitu ya? Tadi karena di sini pengurangan jumlah orang yang tersuspek atau yang sehat gitu. Ya, jadi di sini nilai A-nya itu koefisien penurunan tingkat orang yang sehat atau tersuspek. Nah, ini ya yang nanti angkanya ini penting banget buat kita cari ya, menggunakan data yang ada ya, dan menggunakan rentang waktu yang cukup panjang juga agar datanya itu valid, memang benar itu yang diukur dan dia ajak gitu ya, reliable. Jadi nggak, alfanya itu nggak nilainya naik turun gitu ya. Kalau nilai naik turun nanti agak susah diprediksinya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan data yang rentang cukup panjang nanti untuk mencari nilai A-nya itu berapa ya, koefisien penurunan tingkat orang yang sehat gitu. Kemudian ada S ya. S ini orang yang tersuspek. Nah, orang yang tersuspek ini terus berkurang kan ya setiap waktunya gitu. Jadi S-nya ini dalam fungsi waktu gitu ya. Nah, nanti ini juga bisa kita cari nih fungsi waktunya dengan data ya yang ada. Nanti coba kita cari, mudah-mudahan bisa. Kemudian I-nya ini orang yang terinfeksi gitu ya. Terinfeksi. Oke, kemudian ini kenapa dikali gitu kan? Kenapa dikali? Karena tadi interaksi antara orang yang infeksi dengan orang yang tersuspek ya, yang awalnya sehat gitu ya,
ini ya, kalau dibiarin aja dia bebas berinteraksi satu sama lain, akan menghasilkan apa? Pengurangan dari DS per DT, artinya akan mengalami pengurangan jumlah orang yang sehat gitu. Makanya di sini nilainya min gitu ya. Karena di sini pengurangan jumlah orang yang tersuspek atau yang sehat justru akan berkurang gitu ya. Ini penjelasan dari rumus ini. Kemudian persamaan yang kedua, ini DI per DT gitu ya. DI per DT maksudnya apa? Ini jumlah yang terinfeksi. Jumlah yang terinfeksi setiap satuan waktu ini meningkat kan? Kita lihat nih, dari awalnya segini ya, kemudian sekarang menjadi ini gitu ya. Ini orang yang terinfeksi aja loh setiap satuan waktu. Karena ikat ya, pada waktu orang itu terinfeksi kemungkinan dua, bisa orang itu recovery kembali sehat lagi, atau orang itu mati gitu kan. Nah, makanya di sini kita menggunakan rumus pengurangan gitu ya. Tadi A kali S kali E, ini tadi apa? Pengurangan jumlah orang yang sehat atau recovery, atau berbanding lurus dengan jumlah orang yang berbanding terbalik dengan jumlah orang yang terinfeksi, dia akan meningkat gitu ya. Sebagai contoh, ini jumlah yang terinfeksi ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini terinfeksi. Kemudian B-nya ini koefisien tingkat orang terinfeksi menjadi recovery atau mati. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ketika orang ini dia terinfeksi, kemungkinannya kan dua, dia bisa recovery atau dia mati, gitu kan. Nah, maka di sini DI per DT jumlah orang yang terinfeksi gitu ya. Jadi dia belum mati dan juga belum belum recovery gitu. Hasil pengurangan, maka di sini 1 2 3 4 dikurang dengan 2 gitu ya, maka hasilnya ada 4 orang. Itu makanya ini prosesnya pengurangan gitu. Kemudian DR per DT. Oke, DR per DT di jumlah ini maksudnya apa? DR per DT ini meningkatnya ya jumlah orang yang recovery gitu ya. Ini kalau I-nya meningkat gitu ya, harusnya sih sebaiknya ya, kita harapan kita yang recovery juga meningkat gitu. Kenapa begitu? Karena kalau dia nggak mengalami recovery sedangkan yang terinfeksi ini meningkat, artinya apa? Orang yang terinfeksi ini pada mati gitu ya. Jadi makanya di sini R-nya itu orang yang mengalami recovery, C-nya itu koefisien peningkatan tingkat orang yang terinfeksi menjadi recovery gitu. Dan ini nilainya pasti positif. Kenapa? Tadi karena meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi gitu ya, dengan harapan banyak orang juga yang terrecovery gitu. Maka di sini nilai C-nya positif gitu. Nah, ini kenapa dikali I ya? Karena tadi orang yang recovery ini sebelumnya kan orang yang terinfeksi gitu kan. Orang yang terinfeksi kemungkinan dua, bisa dia mengalami recovery atau dia mengalami kematian gitu. Ya, ini gambarannya dulu secara umum. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahamin gitu ya. Kalau misalnya belum paham, ulangin lagi videonya. Kalau belum paham juga, tanya komentar gitu, ntar baru saya balas. Kemudian kita masuk, sekarang kita lebih detail lagi. DS per DT min A kali S kali I ya. Oke, tadi DS per DT ini apa? Pengurangan jumlah orang yang sehat atau orang yang tersuspek setiap satuan waktu. A-nya tadi apa? A-nya itu koefisien ya penurunan orang yang tersuspek gitu ya, atau orang yang sehat gitu, dia mengalami penurunan. S-nya itu orang yang tersuspek atau orang yang sehat pada saat itu. I-nya orang yang terinfeksi pada saat itu. Makanya di sini S dan I ini sebenarnya dalam fungsi waktu gitu ya, karena nilai S-nya ini nggak konstan, tapi dia akan berubah-ubah. Jadi S-nya ada fungsi waktu, I-nya juga ada fungsi waktu. Nah, kemudian pada saat kapan nih penurunan orang sehatnya itu mengalami 0 gitu, paham ya? Jadi penurunan orang sehatnya ini mengalami 0. Jadi misalkan gini, sekarang ada 1000 orang yang sehat gitu. Nah, kalau dia sama dengan 0, berarti besoknya itu 1000 orang tetap sehat. Nah, artinya apa? Tidak ada orang yang terinfeksi lagi gitu. Jadi jumlah orang yang sehat dari waktu ke waktu itu nggak mengalami perubahan, sehingga di sini DS per DT-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, nih kalau kita selesaikan persamaan ini, DS per DT sama dengan 0. Pertama, DS-nya ini sama dengan 0 ya, atau bisa juga S-nya sama dengan 0 gitu. Emang mungkin S-nya sama dengan 0? Mungkin ya. Karena kan tadi S ini adalah orang yang sehat pada saat itu kan ya. Nah, ini kalau S-nya sama dengan 0 ini mengerikan nih. Ya, jadinya orang yang suspek, orang yang sehat pada saat itu nggak ada gitu, 0 ya. Ya. Ini ya bisa jadi dia terinfeksi terus jadi recovery gitu kan, bisa, atau bisa juga dia terinfeksi terus meninggal semuanya kan ya. Tapi ini enggak ya.
Ya, ini S sama dengan 0 kondisi seperti itu gitu. Kemudian kalau I-nya sama dengan 0 artinya kondisi infeksi orang yang terinfeksi pada saat itu sama dengan 0 gitu. Mungkin nggak? Mungkin aja, karena kan ketika orang ini terinfeksi dia mengalami proses pemulihan gitu kan. Nah, ketika infeksinya sama dengan 0, ya tadi yang saya bilang bisa jadi orang yang terinfeksi itu sudah berubah, dia menjadi orang yang sehat gitu atau orang yang mati gitu ya. Nah, kalau secara grafik seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ini merupakan posisi awal ya, posisi awal dari orang sehat ya. Pasti jumlahnya meningkat gitu kan, jumlah orang sehat meningkat. Kemudian, nah di sini yang grafik tegak ini merupakan orang yang tersuspek atau orang yang sehat terhadap fungsi waktu. Kemudian ini waktu ya. Nah, sekarang kita lihat tuh. Tadi karena dia minus gitu kan. Nah, maka di sini gimana? Dia akan mengalami penurunan gitu kan. Akan mengalami penurunan, artinya jumlah orang yang sehat itu atau yang tersuspek terus berkurang. Kenapa? Karena jumlah yang terinfeksinya terus meningkat gitu. Nah, sehingga nanti di suatu ketika gitu ya, ketika DS sama dengan DT ini 0 ya. Ini ketika di datar gitu ya. Ini tadi yang saya bilang bahwa DS-nya ini sama dengan 0. Artinya apa? Artinya itu bahwa orang yang tersuspek atau orang yang sehat itu tetap jumlahnya. Misalkan hari ini 1000 orang sehat gitu kan. Nah, besoknya tetap 1000 orang sehat. Wah, itu bagus ya. Berarti DS-nya itu sama dengan 0. Jadi pengurangan jumlah orang yang sehat tuh nggak ada gitu, sama dengan 0 gitu. Atau bisa juga ini S-nya sama dengan 0. Oh, ini bahaya nih. Jadi orang yang tersuspek pada saat itu sama dengan 0. Jadi orang yang orang yang awalnya orang yang sehat gitu ya, atau yang tersuspek sekarang nggak ada sama dengan 0 gitu. Ya tadi bisa jadi kan karena dia recovery semua gitu kan. Nah, ya atau bisa juga tadi semuanya meninggal gitu ya. Nah, ini jangan nih, kita berharap jangan sampai sini deh. Karena kalau di grafiknya makin turun nih, kasihan nih jumlah orang yang sehat semakin berkurang gitu kan. Nah, ini kita harap jangan sampai sini nih ya. Kemudian DI per DT sama dengan A kali SI min BI. Nah, ini kalau lupa saya ingetin lagi. DI per DT tadi apa? Peningkatan jadi dari jumlah orang yang terinfeksi tok gitu ya, terinfeksi saja gitu. Kalau A kali S kali I tadi apa tuh? Ya, tadi penurunan dari orang sehat, atau bisa juga apa? Peningkatan dari orang yang terinfeksi gitu. Karena ini berbanding lurus ya. Jadi berkurangnya orang sehat tersuspek. Nah, ini sebanding dengan tadi meningkatnya orang yang terinfeksi gitu, dikurang dengan B kali I gitu. Nah, ini kenapa dikurang? Tadi yang saya jelasin ya, bahwa B ini ya, ini koefisien untuk menentukan ketika orang itu terinfeksi, dia mengalami recovery atau dia mengalami mati gitu ya. Jadi andaikan yang terinfeksi 4 gitu kan. Nah, atau 6 deh, yang terinfeksi 6 gitu. Kemudian ada 2 sehat, 1 mati. Nah, berarti kan totalnya 3. Berarti 6 kurang 3, 3. Nah, 3 itu yang mengalami infeksi tok atau infeksi saja gitu. Dia belum mengalami recovery dan juga dia belum mati gitu ya. Kemudian, nah ini persamaan matematikanya, I-nya bisa kita keluarin jadi A kali S dikurang B gitu ya. Nah, pada saat kapan nih peningkatan jumlah infeksinya itu nggak meningkat gitu. Jadi orang yang terinfeksi nggak meningkat. Berarti di sini persamaannya DI per DT sama dengan I buka kurung A kali S dikurang B sama dengan 0 ya. Tadi artinya apa? Jumlah orang yang terinfeksi setiap waktunya tidak meningkat gitu ya. Nah, yaudah sekarang kita lihat persamaannya. Nah, ini sama dengan 0 ya. Bisa terjadi pada saat I sama dengan 0 gitu ya. Oke, kalau I sama dengan 0 artinya apa? Pada saat itu ya, pada kan sebenarnya fungsi waktu nih. Pada saat itu ya, orang yang terinfeksi 0 gitu ya. Bisa jadi apa alasannya tadi ya? Bisa jadi semua orang itu recovery, atau bisa jadi semua orang terinfeksi mati gitu ya. Kemudian A kali S min B sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ruas, S-nya sama dengan B per A gitu. Ya, jadi ketika S-nya sama dengan B per A, yang terjadi apa? DI per DT-nya sama dengan 0 gitu, atau tidak ada peningkatan jumlah orang yang terinfeksi itu pada saat S sama dengan B per A. Nah, sekarang kita lihat grafiknya ya. Ini grafiknya. Ini merupakan fungsi orang yang terinfeksi dalam satuan waktu. Kemudian di sini waktu. Nah, kemudian di sini 0. Nah, pada waktu awal ya, orang terinfeksi awalnya berapa?
Nah, kita lihat di sini, ini grafiknya awalnya meningkat kan. Nah, kalau saat meningkat, ini pada saat S-nya itu lebih besar dari B per A gitu. Jadi orang yang terinfeksi ini jumlahnya ya, kecepatannya meningkat terus gitu, meningkat ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada saat di atas ini, di atas grafik, nah di datar gitu ya. Berarti apa? Seiring berjalannya waktu tidak ada pertambahan orang yang terinfeksi gitu ya, atau sama dengan S-nya sama dengan B per A gitu. Atau bisa juga dia turun. Nah, seperti ini turun gitu. S kurang dari B per A gitu. Ya, kenapa nih bisa turun? Orang yang terinfeksi tadi bisa jadi orang yang terinfeksi itu dia mengalami recovery atau orang tersebut mati gitu kan. Nah, makanya di sini orang yang terinfeksi jumlahnya akan turun kayak gitu. Nah, kemudian ketika di sini ya, perubahan dari orang yang terinfeksi tetap nol, tapi tetap ada loh orang yang terinfeksi. Maksudnya gini, pada saat sekarang ada sekitar 30 orang terinfeksi. Nah, besok 30 orang juga yang terinfeksi. Nah, itu nggak ada peningkatan kan? Nah, berarti pada saat itu DI-nya sama dengan nol gitu. Atau bisa juga I-nya sama dengan 0, orang yang terinfeksi sama dengan 0. Nah, ini nih yang antara seneng dan seneng gitu ya. Antara I-nya sama dengan 0 ini bisa jadi pada saat orang yang terinfeksi itu semuanya sehat, nah itu alhamdulillah. Atau ya, ini kemungkinan buruknya, orang yang terinfeksi itu semuanya dalam keadaan mati gitu. Atau bisa juga campuran sih gitu ya. Nah, maka di sini I-nya sama dengan 0 gitu. Maka intinya di sini orang yang terinfeksi nggak ada aja gitu. Nah, kemudian untuk DR per DT sama dengan C kali I. Nah, ini untuk recovery ya. Tadi DR per DT ini apa? Peningkatan jumlah orang yang mengalami recovery setiap satuan waktu gitu. C-nya ini positif ya. Ya tadi ya. Karena ini kalikan I-nya ini infeksi. Karena apa? Karena tadi orang yang mengalami recovery itu sebenarnya sebelumnya itu dia mengalami apa? Infeksi gitu. Jadi orang yang mengalami infeksi, kalau infeksi meningkat gitu ya. Nah, maka secara grafik R-nya juga akan meningkat gitu ya. R-nya juga akan meningkat gitu. Karena apa? Karena tadi ketika yang terinfeksi meningkat, nah ada kemungkinan besar bahwa orang yang mengalami recovery juga meningkat gitu ya. Nah, pada saat orang yang DR per DT sama dengan CI sama dengan 0. Nah, ini pada saat kapan? Ya, ini artinya apa? Orang yang mengalami recovery dari hari berikutnya ke hari berikutnya lagi itu nggak mengalami peningkatan gitu ya. Jadi di sini DR-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi di sini DR itu perubahan ya. Perubahan dari orang yang recovery nggak mengalami perubahan. Contohnya orang yang di hari ini sehat 10, orang yang besok sehat 10 juga. Nah, itu nggak mengalami perubahan ya. Atau tadi I-nya sama dengan 0 gitu. Tadi orang yang terinfeksinya juga sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika I sama dengan 0 tadi, ketika orang yang terinfeksi semuanya mengalami recovery gitu, atau sebagian recovery, sebagian ada yang mati kayak gitu. Ya, sekarang kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya nih jadi grafiknya positif ya, gitu. Ini positif. Kan di sini R orang yang mengalami recovery dalam satu waktu, kemudian T dalam satu waktu, gitu. Nah, kemudian di sini meningkat, gitu ya. Nah, ini meningkat, recovery meningkat, ya. Dari mana? Dari tadi orang yang terinfeksi gitu kan. Nah, pada saat orang yang terinfeksi meningkat gitu kan. Nah, ini kan berbanding terbalik ya. Dengan jumlah orang yang tersuspek dia akan berkurang. Nah, maka orang yang terinfeksi ini dia akan sehat. Nah, sehingga ini meningkat terus gitu. Nih harapan kita dia bisa stabil gitu. Oke, ketika di kondisi ini, di kondisi datar, di kondisi stabil. Jadi perubahan dari R-nya atau DR-nya sama dengan 0 gitu. Jadi orang yang mengalami recovery setiap waktunya itu tetap nggak berubah gitu. Oke, nah sekarang dari 3 grafik ini kalau kita satukan jadi apa? Satukan jadi seperti ini ya. Nah, ini grafik yang biru ya. Tadi yang biru ini menunjukkan grafik apa? Grafik DS per DT. Jadi pengurangan jumlah orang yang sehat gitu. Sedangkan yang ini yang kuning ya, yang kuning ini ya, ini tentang apa? Peningkatan jumlah orang yang terinfeksi. Karena sedangkan ini yang hijau, ya ini juga peningkatan dari orang yang sehat. Kita lihat di sini. Ini kondisi awal dari orang yang sehat ya. Nah, kemudian orang sehat ini ya, oke, awalnya nih orang terinfeksi segini, nggak terlalu banyak. Nah, kemudian dia meningkat nih. Nah, dia meningkat, orang terinfeksi meningkat, yang terjadi apa? Orang yang sehat, orang suspek dia akan berkurang kan? Nah, akan berkurang gitu. Nah, sampai dengan di titik ini ya, ini kita sebut dengan titik balik. Di titik balik ini ya, ini S-nya sama dengan B per A ya.
Jadi orang yang tersuspek pada saat itu sama dengan B per A ya. B-nya tadi apa? B-nya itu koefisien ya, koefisien dari orang yang terinfeksi gitu ya. Dia bisa mengalami recovery atau bisa juga meninggal gitu. Kalau A-nya ya, A-nya ini koefisien penurunan dari orang yang tersuspek gitu ya, atau penurunan dari orang yang sehat gitu. Nah, ini ketika S-nya sama dengan B per A, ini langkah bagus ya, langkah bagus. Kenapa? Tadi ya, karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan titik balik, waktu titik balik ya. Nah, yang ini nih, yang harusnya kita cari sampai kapan nih waktu titik baliknya, gitu. Secara persamaan matematika, itu. Nah, ini memungkinkan tadi yang saya bilang bahwa nanti kita cari waktunya berapa, tapi menggunakan data-data yang data rentang waktu yang cukup panjang dan data yang banyak gitu ya, biar nanti lebih akurat gitu. Kemudian B-nya itu tadi apa? Kayak tadi udah jelasin kan, B-nya itu koefisien dari tingkat orang yang terinfeksi, dia bisa menjadi meninggal atau jadi recovery atau sehat. Kalau A-nya koefisien penurunan dari orang yang tersuspek atau orang yang sehat gitu. Nah, kemudian ketika S-nya kurang dari B per A, nah ini bagus ya, jadi orang yang terinfeksi ini terus berkurang nih gitu. Ya, nah ini terus berkurang kenapa? Nah, tadi di sini nih. Karena di sini kita lihat ya, ini meningkat ya. Karena ini meningkat gitu. Jadi jumlah orang sehatnya ini meningkat gitu. Jadi saat jumlah orang sehatnya meningkat, maka di sini ya orang terinfeksi akan berkurang tuh. Kemudian ya di sini DR sama dengan 0 tadi ya. Pada saat ini orang yang mengalami recovery nggak ada perubahan sama dengan 0, jadi nggak mengalami penambahan. Kemudian, nah di sini orang yang terinfeksi juga sama, nggak mengalami perubahan sama dengan 0. Dan ini juga orang yang tersuspek nggak mengalami perubahan sama dengan 0 gitu. Ya, nah ini waktu redah nih, gitu ya. Nah ini harusnya kita nanti cari dengan data yang ada dari pemerintah gitu ya, untuk mencari waktu titik balik dan waktu redah. Gitu. Kemudian pada satu kondisi ini, kondisi datar juga sama ya, S-nya sama dengan B per A gitu. Nah, yang menarik itu sebenarnya persamaan ini, S lebih besar dari BA, S kurang dari BA, S kurang dari BA. Kenapa ini menarik? Karena ini bisa menentukan waktunya kapan, waktu titik balik itu kapan, dan waktu redahnya itu kapan. Nah, untuk mencari ini kita butuh apa? Kita butuh persamaan matematika dari S gitu ya. Nah, ini nggak bisa langsung gitu, harus dilihat dulu data-datanya, dibuat grafik. Nah, kemudian B-nya ini koefisien, A-nya juga koefisien gitu. Ya udah, saya rasa cukup ya. Jadi nanti mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa cari waktu titik baliknya berapa lama, kemudian waktu redahnya itu berapa lama. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.